saya bisa mengatakan ya Bung Refri ya bahwa undang-undang tentang terorisme, anti terorisme di negeri itu tergolong terlemah. Apalagi Cina ya, wah itu langsung dihormati lah itu pasti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kesempatan yang langka bagi saya. Untuk pertama kalinya saya diundang di museum seseorang. Seseorang ya, tamu saya kali ini di daerah Jatikarya, daerah Jatikarya, Bekasi ya. Tadi sudah keliling-keliling, waduh, baru mengenal dari dekat ya. Banyak sekali penghargaan dan kemudian track record selama di militer, selama 30 tahun, 25 tahun diantaranya mungkin di Kopassus ya. Beliau adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, atau lebih dikenal dengan Bang Yos. Yes. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nih mau dipanggil jenderal atau dipanggil bang? Bang aja lah. Saya buka bang ini bang ya? Ya, apa juga ya. Oke, nggak apa-apa. Abang kalau mau tutup nggak apa-apa. Oke. Bang, sobat daerah sekalian, kita nanti akan ngomong soal museum ya, tetapi Bukan politik ya? bukan politik. Oke. Bukan politik. Karena biasanya makanan Anda politik gitu. Oke, tapi politik dulu bang. Aku lagi bisu politik. Lagi bisa politik. Ya. Tapi kalau ngomong soal bom boleh kan? Ya boleh, Boleh itu kan ya? masalah Nanya. keamanan lah. Nah, jadi sobat daerah sekalian, Bang Yos ini kita tahu kan selain mantan gubernur DKI 2 periode, sebelumnya beliau adalah Pangdam Jaya, sebelumnya lagi ada berkecimpung di dunia intelijen militer ya, TNI, waktu itu ABRI, tapi terakhir malah menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Negara atau Nasional. Negara. Soalnya dulu pernah salah. Badan Intelijen Nasional ya, pada Badan Intelijen Negara. Bang, tentu pemirsa atau sobat RH ini kan pengen tahu soal kejadian akhir-akhir ini ya. Ini kan soal ekspertis Abang ya sebagai intelijen. Satu, mengenai bom bunuh diri di Gereja Katedral. Yang kedua, aksi sendirian ya. Apa istilahnya lone wolf ya, lone wolf yang dilakukan oleh ZA ya. Saya pakai inisialnya saja. Komentar Abang? Iya. Tentu yang pertama prihatin ya. Iya. Kok terus kayak gini ya, berulang kali terjadi gitu ya. Tetapi khusus kita fokus ke dua kejadian itu ya. Baik di Makassar maupun di Mabes Polri itu. Itu sih sebenarnya teroris yang masih amatiran. Amatirannya. Kalau yang di Mabes kemarin terlihat betul amatir. Amat banget kalau itu TK lah itu kira-kira. Kayak gerakan pucu-pucu aja tuh. Dan ini ya, karena ciri serangan teroris itu ya kita belajar yang profesional ya, yang terjadi di Suriah, di Afghanistan gitu, di Sambil Pakistan. minum apa-apa, Iya ya. Itu cirinya itu serangannya itu adalah cepat ya, singkat dan dahsyat itu. Dahsyat itu artinya mengerikan lah. Damage-nya luar biasa ya. Ledakan, apakah bom bunuh diri dengan orang, apakah dengan kendaraan, itu selalu menimbulkan dan dampak yang timbulkan itu selalu mengerikan itu, banyak korban gitu kan. Nah, mari kita simak coba yang di Makassar. Ya memang ada korban 2 meninggal tapi terorisnya mati kan. Gitu loh. Sementara sasaran yang dianggap sasaran dia di gereja itu kan nggak ada yang meninggal kecuali yang luka lah. Luka ya, termasuk security-nya gitu. Nah, apalagi yang kemarin itu, jadi ngelihat rekaman di televisi itu kan kayak barang aneh aja kita yang dari pasukan khusus kita ya udah belajar yang bangsa kakak gitu gitu. Sangat amatiran gitu. Ini memang ada kelompok namanya tadi yang sudah kamu sebut lone wolf itu kan. Jadi dia main perorangan. Biasanya dia terindoktrinasi, biasa mulai ceramah, tetapi juga saat ini yang paling umum itu justru pakai medsos. Dengerin itu bukan hanya otaknya aja yang dicekokin ya, bahkan secara teknis dia mampu merakit bom kayak yang di Makassar itu kan lewat medsos saja belajar.
kayak begitu kan. Iya. Nah, jadi orang ini terbius di dalam hatinya ini yang paling dalamnya, indoktrinasi atau ideologinya itu bahwa begitu aku mati langsung aku masuk surga. Oke. Dan kebutuhan hidup saya itu sudah nggak bisa dicegah Ada lagi. film tuh Road to Heaven ya kan? Ya, Gitu. kayak Jalan gitu ke lah surga. kira. Nah dia nyari singkat kan kelihatan aja kayak mau bunuh diri aja yang di Mabes Polri itu. Selingut itu di Iya. medan terbuka. Iya. Cara masuknya juga menggunakan jilbab, pakaian hitam-hitam itu sebenarnya sudah mencurigakan. Iya. Kan gitu. Sehingga dengan mudah sebenarnya dia dikenali. Oke, Gitu. itu yang amatiran ya. Sebelum kita menginjak yang profesional, ciri-cirinya tadi sudah Abang katakan. Tapi saya terus terang Abang ya, sebagai warga negara biasa, kok agak sedih juga ketika pelumpuhannya kok langsung tembak mati ya, yang waktu di Mabes Polri. Kalau bom bunuh diri ya oke lah, Ya karena udah. mereka dia sudah memilih untuk mati, walaupun orang mencegahnya nggak akan mampu juga karena dia membawa bom untuk dirinya sendiri. Tapi ini kita lihat kan dari rekaman video amatirnya, katanya dia Langsung dada. iya airsoft gun dan lain sebagainya, lalu kena dada. Kalau nggak salah dari samping juga itu tembakannya, bukan dari depan. Jadi kan nggak ada real threat berhadapan begitu. Apa memang begitu Bang? Iya sebenarnya itu sebuah kerugian gitu. Karena kalau orangnya mati kan nggak bisa dikembangkan. Iya. Gitu kan. Kalau anu bisa anu kemana-mana dia dapat banyak lah gitu dari pengembangan dia sendiri gitu Iya. kan. Nah, enggak tahu prosesnya ya. Waktu Iya. itu mungkin udah panik atau bagaimana ya Iya. langsung ditembak aja gitu. Enggak, mestinya ya penembak jaraknya berapa juga menjadi persoalan pertanyaan kan. Oke. Gitu. Kalau cukup jauh juga mungkin sulit gitu. Kecuali penembak mahir. Iya. Karena penembak mahir kan yang bagus ya harus dilumpuhkan harusnya gitu. Tapi itulah sehingga tidak bisa dikembangkan gitu, kecuali dokumen-dokumen mati yang dia dapat aja itu dikembangkan itu. Tapi menurut Abang ya, tapi memang bukan keahlian Abang ya. Apakah perlu ada audit lah semacam protap gitu untuk, kan ini kan ada korban yang tiba-tiba mati dilumpuhkan, kan harusnya kan ada tembakan peringatan, ada tembakan yang melumpuhkan kan, karena toh dia bukan ancaman yang berbahaya, kecuali kalau dia mau membawa bom kan lain persoalan kan. Ya. Dia bawa airsoft gun aja, pistol angin aja konon katanya, yang kata Bambang Susatyo ketua MPR, pistol gas saja. Perlu nggak dilakukan audit terhadap tindakan yang dilakukan aparat langsung menembak mati? Ya menurut saya perlu sekali. Perlu Ya, ini dalam konteks ini saya rasa Polri sudah melakukan lah, yang melakukan evaluasi terhadap kejadian ini. Iya. Gitu. Yang pertama dievaluasi bagaimana orang itu bisa masuk aja sudah aneh banget kan. Iya. Karena berpakaian seperti itu, kecuali penyamaran, no? Iya. Misalnya di PNS Polri gitu kan, Iya, dia iya. ya masuk itu rata. Kok bisa gitu? Bisa, maksudnya bisa lolos gitu? Ya justru itu kan jadi bahan pertanyaan kan, Iya. maksudnya kan harus diusut lah gitu. Padahal kita tahu mau masuk Mabes Polri itu nggak Yang gampang. ketat, udah pasti ketat. Karena ada detektornya, ada. Iya. Lalu zaman COVID begini kan terbatas yang bisa masuk, apalagi kan pasti macam-macam kan, ada protokol kesehatan, ada apa yang memungkinkan, tidak memungkinkan orang lolos begitu saja. Jadi lalu mau diapakan pertanyaan publik ini, Pak? Ya harus terjawab lah gitu ya. Saya rasa saya amat meyakini Polri akan melakukan evaluasi terhadap ini, karena ini termasuk fatal. Oke. Karena ini kan jantungnya kan, Iya, Mabes, Iya. Mabes Polri. Iya, tapi saya nggak tega ngomongnya. Apa memang nggak dipancing begitu aja, udah masuk gitu aja untuk saya Iya, nggak tahu semuanya agendanya kan apa. bisa aja, mungkin Iya. kan, tapi kan kita nggak bisa ngomong, yang bisa Iya kan sih, memang penyidikan susah ya. yang objektif gitu. Iya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Tapi masalahnya adalah ya ada yang mengatakan harusnya Propam turun tangan untuk melihat ini, Kompolnas juga turun tangan untuk melihat ini. Abang setuju? Saya ya tentu, ya harus, bukan setuju kan, Harus, ya. Ini fatal, dari harus evaluasi lah. Bang, menurut pengalaman Abang ya, kan orang juga bingung nih dengan terorisme ini. Kok ada terus, dan mohon maaf nih, Iya. kok adanya itu kayaknya ada serialnya, ya kan? Begitu kemarin kan kan ribut soal 6 laskar FPI. Ada cerita bahwa satu terduga penembak itu tiba-tiba meninggal, kecelakaan tunggal. Meninggalnya tanggal 4 Januari, baru diumumkan tanggal 26 Maret. Padahal sebelumnya tanggal 10 Maret
sudah ada berita di tempo.co yang mengatakan mereka sudah dibebas tugaskan. Tanggal 19 mereka sudah diperiksa Maret. Kan orang akan bertanya, tiba-tiba tanggal 26 Maret dibilang salah satu meninggal. Berarti yang dibebas tugaskan itu mayat atau yang diperiksa itu mayat atau jangan-jangan orang yang berbeda. Oke, tapi setelah itu kan ada kejadian bom Makassar, dilanjutkan penangkapan, kemudian ada bom Mabes Polri. Kok kejadian terorisme ini kok kayak seperti ada serial number gitu, ada seri-serinya gitu. Abang kan punya pengalaman sebagai mantan kepala BIN. Ini mohon maaf Bang, institusi Abang juga kadang-kadang dituduh ini jangan-jangan permainan BIN katanya. Begitu Bang. Enggak, ini apa namanya? Ada koneksitas ya antara peristiwa apa namanya EPI atau anu itu sulit aku menjawab lah ya. Karena aku kalau jawab harus bisa dipertanggungjawabkan dan yang mujikan. Ini kan harus dilakukan satu investigasi gitu. Tapi saya ingin gini ya, bahwa memang teroris itu dia akan menyerang saat kita lengah gitu. Nah, saat ini kan kita kayak aman-aman aja, selalu begitu. Aman-aman baru dia serang gitu. Tapi perlu diketahui ya, sama masyarakat mungkin belum banyak yang tahu ya, bahwa teroris yang di sekitar kita itu sebenarnya cukup banyak. Persentase amat rendah, 0,0 sekian gitu ya. Tapi karena dikalikan 270 juta manusia kan jadinya ketemunya juga ribuan juga kan. Nah, itu terdiri dari apa aja ya, yang khususnya ini kan bicara yang kiblatnya ke ISIS ya, gitu. Jadi memang simpatisan ISIS di Indonesia itu besar, banyak. Gitu. Nah, berapa jumlahnya? Ribuan juga? Ribuan lah ya. Dia itu bisa, apa namanya, yang sebagian sudah bisa bergabung langsung ke Suriah sana, ya, dengan berbagai liku-liku yang ada lah. Biasanya mereka itu tujuannya dari Indonesia di Jakarta ini biasanya ke Timur Tengah dulu kan. Yang paling mudah mengecoh kita adalah dia mau umroh. Gitu kan. Nah, nanti sebenarnya transit aja, habis itu baru ke sana. Nah, lama-lama rute ini kan tercium gitu kan. Nah, oleh karena itu yang belum berangkat ini menjadi susah banget. Apalagi COVID ini. Iya, jadi dihambat. Nah, ini sebelum COVID ini kan sudah ISIS ini sebenarnya sudah kalah lah. Cerita akhir itu kan. Kan sudah nggak ada lagi sekarang. Nah, ini yang belum berangkat ini kan masih di sekitar kita, gitu kan. Nah, yang paling berbahaya lagi adalah yang mantan di sana yang masih hidup dan balik ke sini. Balik lagi dengan anak dan keluarganya. Ini yang paling berbahaya karena dia punya kemampuan. Sudah punya pelatihan. Kemampuan menyerang, kemampuan merakit bom, bisa semua dia gitu. Nah, ini pada saat dia pulang, kan termembaur kayak kita semua dengan kelompok-kelompok yang belum berangkat yang sudah berangkat ini kan. Dan kita tidak, aku meyakini itu tidak terdeteksi dengan baik. Kenapa? Jadi yang mantan-mantan kombetan ini, Bung Refri ya, Anda bisa bayangin yang terindoktrinasi itu bukan dia saja, istrinya dan anak-anaknya. Saya rasa Anda pernah lihat itu rekaman. Waktu anak-anak simpatisan ISIS ini di Suriah diberikan, bahkan sudah diajarin bagaimana memenggal senjata segala macam. Anak masih segini-segini. Sekarang dia berbaur dengan anak kita di sini. Nah, di mana titik lemah kita? Saya bisa mengatakan ya, Bung Refri ya, bahwa undang-undang tentang terorisme, anti terorisme ini terlemah di negeri kita, tergolong terlemah. Saya sudah tanya-tanya Amerika gimana, Eropa gimana gitu ya. Apalagi Cina ya, itu langsung dihormati lah itu pasti. Sekarang di Malaysia sajalah. Di Malaysia yang negara paling dekat kita ya. Itu kalau ada yang mantan kombatan dari luar negeri, Suriah itu, ya, atau Afghanistan, langsung penjara. Nanti penjara. Kita kan nggak bisa menjarakan karena undang-undang kita ini dia melakukannya bukan di negara kita. Gitu kan. Jadi nggak bisa tidak melanggar hukum Indonesia. Kan susah kan. Nah, bahkan ya kalau setelah di penjara di Malaysia itu ya, terus dia keluar kan, itu dikasih penengan gitu. Gelang gitu kakinya, untuk dimonitor terus keberadaan dia di mana. Kayak begitu. Nah, kita sekarang ini dengan jumlah yang tidak sedikit membaur. Tidak mustahil mereka link up mereka, ya, lalu melakukan kolaborasi untuk bisa membangun sini dan serangannya ya sudah di dalam negeri saja gitu. Kalau dulu kan kalau ini nggak bisa di luar negeri, kamu berada di luar negeri gitu. Nah, ini kan sekarang kan kayak begini kan di dalam negeri. Nah, oleh karena itu, Bung Refri, kalau kita ingin menyelesaikan secara tuntas,
Yang pertama ini kan masalah ideologi ya. Ya. Jadi otak ini sudah teracuni gitu. Ya. Dengan doktrin ya bahwa kami jadi teroris menyerang orang-orang tidak sepaham dengan kita. Masuk surga. Tidak sepaham itu bukan berbeda agama saja loh. Iya. Sama Islam tadi kalau sepaham juga itu termasuk mesti halal untuk dibunuh. Ya. Gitu. Nah, itu adalah mati syahid. Mati syahid. Dan kamu langsung masuk surga. Iya. Itu mereka ini sudah terdoktrin amat dalam gitu kan. Nah, oleh karena itu di dalam intelijen ya, intelijen itu kan ada 3 jenis operasi, operasi penyelidikan, ya kayak yang saya lakukan di tim itu penyelidikan kan. Ya. Lalu operasi pengamanan, kalau ada VVIP mau kemana gitu presiden kan itu kan ada pengamanannya operasi. Yang ketiga itu operasi penggalangan. Oke. Inilah yang spesifik yang dilakukan itu adalah penggalangan. Nah ya, dalam penggalangan itu ada namanya brainwash. Brainwash. Nah, Brainwash. jadi, Ya. Cuci otak. Cuci Ya. otak. Ya. Jadi, nah di dalam nyuci otak anak-anak yang terindoktrinasi ini tentu saja nggak bisa dilakukan oleh aparat TNI Polri, intelijen gitu kan. Mesti ulama lah. Ya. Ustadz, ulama kan mesti yang bisa melakukan itu kan. Nah itu kan bisa dikoordinir oleh badan intelijen sebenarnya kan. Begitu operasi brainwash ini kan, gitu kan. Dan itu harus dilakukan. Ini brainwash untuk mengembalikan ya? Mengembalikan bahwa ini salah kamu gitu loh. Bahwa yang masuk di dirimu itu keliru, gitu kan. Nah ini teroris-teroris ini kan secara intent datangnya dan sasarannya mesti milenial, anak-anak muda. Kenapa milenial ini jadi sasaran? Yang pertama tentu secara fisik kalau dioperasikan ini lebih lebih mobilitasnya tinggi lah, masih kuat kan. Lalu juga umumnya kan anak umur di antara 20-an ke atas dikit itu kan masih labil kan, mudah diindoktrinasi dengan janji-janji yang kan. Orang susah selama ini hanya jaga masjid aja gitu kan, kayak yang di Marriott itu kan. Nah, itu seperti itu. Dan kemarin itu juga yang seakan-akan gitu kan, bahwa ini adalah perintah Allah, ya sesuai dengan perjuangan Rasulullah katanya kan, jadi ini dihalalkan dan memang diwajibkan bagi mereka gitu. Ini kan harus dikembalikan bahwa itu sesat, bukan ke surga, kamu ke neraka nanti kalau. Tapi apakah kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi terhadap upaya-upaya seperti itu dan kita bisa atau mampu mencegahnya? Mungkin ya? Kita mendeteksi itu bisa, Iya. tetapi mereka ini sudah pinter.